Dan dapat emailnya congratulations. itu pasti rasanya luar biasa banget. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yarni dan di samping aku udah ada Sandra. So di video kali ini kita bakal ngebahas banyak hal terkait dengan beasiswa Cassandra di Amerika. Oh my god. So aku tuh excited banget karena sudah ada sosok yang sangat menginspirasi di sini. Jadi video ini bakal full banget dengan motivasi, inspirasi dan informasi. Oke guys, jadi kita langsung aja. Nah, silakan Cassandra, this time is yours. Silakan perkenalkan dulu backgroundnya kayak gimana. Oke, terima kasih sudah diundang. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sandra Albertina Labobar. Biasa dipanggil Sandra. Saya adalah ASN di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Penempatannya di Provinsi Maluku. Okay. Saya juga seorang ibu rumah tangga dengan satu orang putri yang sudah usia 9 tahun dan juga menjalankan bisnis Oriflame, makanya kenal sama Yer. Pastinya. Ya. Oke, jadi aja. itu backgroundnya Cassandra. Jadi Cassandra itu seorang PNS iya, menjalankan bisnis online iya, ibu rumah tangga juga. Nah, dari title di video ini kalian semua udah tahu kalau Cassandra itu udah menjadi calon mahasiswa magister program di salah satu kampus terbaik di Amerika. Oh my god. Nah, sebelumnya aku tuh pengen tahu juga apa sih why dari Kak Sandra itu ngejar impian, which is di zaman sekarang ini tuh banyak orang yang udah mikir ya, apalagi kalau perempuan udah menikah pula, udah punya anak pula, pasti kayak untuk apa sih meraih impian itu nggak penting, pokoknya harus ngurus rumah tangga, harus ngurus keluarga. Nah, apa sih yang menjadi why kenapa Kak Sandra tuh mau getol banget untuk ngejar impiannya untuk beasiswa ini gitu? Oke. Yang menjadi alasan paling utama pertama-tama tuh karir. Oke. Karir di ASN. Jadi kan saya masuk ke PNS dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Pertambangan. Oke. Jabatan saya itu sebagai inspektur tambang. Dan itu adalah tugas fungsional yang mana kita tuh harus turun lapangan, mengawasi aktivitas kegiatan pertambangan di perusahaan maupun menyiapkan administrasinya gitu. Nah, dan itu bukan hanya sekedar ilmu administratif biasa ya, harus ada skill. Nah, untuk meningkatkan skill itu supaya kalau turun di lapangan tuh tidak kalah jauh ya. Maksudnya sebagai ASN kan kita lebih banyak bekerjanya di kantor. Oke, ya. Kalau orang di perusahaan, dia kan bekerjanya lebih banyak ketemu langsung dengan fakta di lapangan. Jadi kalau misalnya kita tidak meningkatkan skillnya kita, maka kita akan ketinggalan informasi dan mungkin kita bisa dikelabui. Oke, jadi memang penting untuk meningkatkan skill dan ilmu, itu yang paling penting. Terus Sebenarnya kalau di Indonesia saja bisa. Hanya saja kuliah di luar negeri ini merupakan impian terbesar. Impian terbesar dari waktu zaman S1. Terinspirasi dan termotivasi dari dosen-dosen yang mengajar waktu kuliah S1. Oke, S1-nya di mana Kak Sandra? Di UPN Veteran Yogyakarta. Oke. Jadi itu ada 2 dosen. Yang pertama tuh dosen geologi, beliau sekarang udah profesor. Dan itu lulusan S2, S3-nya tuh di Swiss. Oh my god. Terus yang satu lagi yang menjadi benar-benar inspirasi saya gitu, itu beliau namanya Profesor D. Haryanto. Beliau itu lulusan S2-nya sama dengan kampus yang tujuannya saya tuju ini, my god, Colorado School of Mines, dan S3-nya beliau tuh di Idaho, dan dua-duanya di Amerika. Makanya itu inspirasi banget. Gila banget. Kayaknya memang harus. Itu yang kedua, inspirasi. Terus yang berikutnya,
kenapa mengejar impiannya itu getol banget, supaya sebagai contoh buat anak terkasih. Oh yes, so Betul, important. ya itu paling penting, supaya kalau misalnya kita mau mengajak dia untuk mengejar impian, ngejar cita-citanya dia, contoh yang paling dekat itu ya orang tua kan, Mamanya. ya sama Oke. seperti saya juga terinspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup dari mama saya, dan saya juga ingin memberikan contoh itu juga Ke untuk anaknya. Oh, so sweet. Iya. Oke, jadi alasannya itu ya, alasan Ya. kenapa sampai getol banget kejar impian ini. Nah, terus kalau misalnya Kak Sandra sendiri kan udah menikah, udah punya anak juga, itu dukungan dari keluarga gimana? Suami, anak, atau orang tuanya itu gimana? Puji Tuhan, bukan dijodohkan, Dapat jodoh. bertemu jodoh, dipertemukan dengan suami yang sangat support untuk mengejar impian. Yes, itu gunanya penting banget itu. Ya, jadi dalam perjuangan mengejar beasiswa ini suami sangat mendukung sekali. Kalau orang tua sudah pasti ya, Iya. ya namanya orang tua tidak pernah menghalangi anaknya Iya. untuk mengejar impian. Dan bersyukur sekali suami juga sangat mendukung. Itu sangat penting. Iya, itu sangat penting memang. Dalam proses mengejar beasiswa terkhusus untuk LPDP ini merupakan doa dari semua sekeluarga sih, mama, opa, suami, dan juga anak. Kebetulan papa sudah tidak ada. Saya rasa juga kalau misalnya papa masih hidup pasti dia juga sangat suka. Pasti sangat bangga sekali. Oh my god. Oke. Yes. Jadi Kak Sandra ini lolos beasiswa LPDP guys. Kalian udah bisa lihat dari baju yang dipakai. Itu adalah baju dari LPDP. Mungkin bisa cerita singkat aja soal LPDP itu beasiswa kayak gimana Kak Sandra? LPDP itu adalah suatu badan yang dimiliki negara. Institusi yang dimiliki negara yang mengelola dana abadi Iya. dana abadi negara untuk menyekolahkan putra-putri terbaik negara, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Oke, jadi memang di Indonesia ada, di luar negeri ada, dan Kak Sandra lulus yang luar negerinya. Pilihan luar negeri. Oke, jadi ngomong soal beasiswanya pasti banyak banget yang bakal tanya-tanya soal beasiswa ini dan pengen juga sama kayak Kak Sandra pastinya ya. Amin amin. Oke, jadi berikutnya Kak Sandra mungkin bisa ceritakan how to get ini scholarship ini tuh kayak gimana? Mulai dari pertama kali dapat informasi untuk beasiswa ini sampai akhirnya keterima di kampus impiannya. Yeah. Oh my god. Oke. Ini ceritanya panjang. Panjang kita kupas tuntas guys. Jadi pastinya yang mendapatkan informasi pertama untuk beasiswa LPDP ini melalui teman. Dulu taunya itu LPDP hanya untuk beasiswa reguler. Oke. Dan itu seleksinya tuh di Jakarta. Nah, yang membuat saya akhirnya pengen untuk ikut jalur LPDP ini, kebetulan ada teman satu angkatan yang juga lulusan LPDP, awardee juga, dan ambil jurusan yang sama dengan saya, walaupun di beda negara, dia ambilnya di Kanada. Nah, dari dia saya banyak nanya-nanya, dan kayaknya memang alam semesta mendukung ya. Iya. Ketika kita berkeyakinan kuat dan memantaskan diri tuh kayaknya peluang-peluang itu selalu datang ada, mendekat terbuka gitu. Ya, gitu ya. selalu terbuka. Dan bersyukur waktu itu akhir November 2018 ada informasi di akun Facebooknya teman, ada penerimaan LPDP khusus beasiswa Indonesia Timur. Jadi hanya diperuntukkan bagi 5 provinsi yang ada di Indonesia Timur. Oke. Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi itu untuk beasiswa Indonesia Timurnya. Ya, Oke. itu hanya untuk 5 provinsi ini, dan bersyukur sekali waktu itu syaratnya itu lumayan untuk persyaratan administrasinya tuh tidak terlalu yang berat gitu ya. Lebih mudah gitu. Kalau yang beasiswa luar negeri rata-rata tuh kan dia minta TOEFL-nya itu yang 550. Oke. Untuk saat itu, puji Tuhan, untuk yang mau meng-apply ke luar negeri, untuk kampus di luar negeri, syarat TOEFL-nya itu 450 minimal. 450. Itu untuk Indonesia Timur. Untuk Indonesia Timur. Ini beasiswa juga
diusung sama LPDP karena banyak potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia Timur yang memang punya kecerdasan intelektual, namun dari sisi bahasa Inggris masih minim. Iya, jadi akan sangat kalah bersaing dengan teman-teman yang ada di provinsi lain. Iya, benar. Karena kan ada Australia Award dan LPDP yang reguler itu kan mencakup seluruh Indonesia. Jadi dia membuka peluang yang sangat besar untuk kita yang di 5 provinsi di Indonesia Timur ini ya. Oke. Jadi saya mendaftarlah, kebetulan sudah mempersiapkan diri. Oke, sudah niat banget guys. Jadi sudah memang niat. Dari awal 2018 itu Januari 2018 sudah tes TOEFL di Ambon. Jadi tes TOEFL terlebih dahulu sebelum daftar ya. Jadi memang sudah berpikir ini kalau mentok-mentoknya dapat beasiswa yang misalnya dia targetnya lebih tinggi, at least saya sudah punya yang standar minimalnya. Terus sudah siapkan berkasnya sampai akhir November di November 2018 baru keterima. Itu langsung pikirku sudahlah, sertifikat TOEFL-ku sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, tinggal mengurus syarat-syarat yang lain. Nah, itu benar-benar totalitas dalam mengurusnya. Memang harus totalitas. Ya, orang tua mama dikerahkan. Dikerahkan untuk apa nih guys? Untuk ngurus-ngurus, tau lah kalau misalnya syarat-syarat administrasi kayak waktu itu tuh. Kalau Indonesia Timur kita syaratnya harus surat keterangan bahwa kita adalah penduduk asli dari di 5 provinsi ini. Harus dibuktikan dengan surat keterangan dari catatan sipil. Jadi memang harus diurusi di catatan sipil. Harus urus di catatan sipil. Dan dibantu sama mama. Biar karena kan saya harus ngurus yang lain karena harus ada tes kesehatannya, bebas narkoba, bebas TBC. Dan kalau administrasi yang lain terkait dengan ijazah dan itu kan kita sudah punya semua. Tuh, terus abis itu yang paling menguras energi adalah membuat esai untuk statement of purpose-man. Itu tuh butuh energi, Itu berapa lama tuh kalau Cassandra sendiri itunya berapa lama esainya? Sekitar 1 bulan kayaknya. 1 bulan untuk nulis esai. Ya, karena kan kita harus istilahnya statement of purpose-man ini kan kita dalam tanda kutip menjual diri kita. Apakah kita ini layak untuk menerima beasiswa yang apalagi ini kan uang negara cuy. Iya, benar. Jadi memang harus jangan salah sasaran. Jangan sampai salah sasaran. Nah, itu cari-cari inspirasi juga dari buku-buku. Terus abis itu dari websitenya kampus. Itu juga kan kita harus mencari dosen yang menjadi inspirasinya kita. Karena kalau kampusnya ini kampus tujuannya gitu ya? Jadi kita harus meyakinkan bahwa kenapa kita harus kuliah di kampus yang kita tuju ini. Alasannya? Biasanya kan alasan kita untuk kuliah di luar negeri ya sekalian jalan-jalan, itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Iya, memang benar sekali. Banyak orang yang mau kuliah di luar negeri itu tujuannya kan untuk mendapatkan pengalaman. Selain pengalaman studi, pengalaman hidup juga di luar negeri. Nah, tapi kan itu tidak bisa menjadi jaminan penerima beasiswa untuk memberikan beasiswa. Jadi kita harus baca dari website kampus, terus mencari tahu dosen siapa yang memang menjadi targetnya kita untuk jurusan yang memang kita tuju. Kita baca dari situ dan apa sih yang poin plus dari kampus itu juga yang menjadikan alasan kita untuk memilih kampus itu. Kan banyak kampus di Amerika. Terus ada juga kampus di Indonesia yang boleh dibilang tidak kalah bersaing dengan yang bagus juga. Jadi kita harus punya penjelasan mengenai mengapa kita memilih jurusan tersebut di kampus di Amerika itu. Jadi kan kebetulan saya memilih jurusan metalurgi. Metalurgi itu adalah teknik pengolahan material tambang menjadi bahan setengah jadi ataupun yang sudah siap diekspor. Nah, itu kebetulan di Indonesia kan kita tenaga metalurgi itu masih sangat sedikit. SDM-nya masih belum sementara aturan pemerintah
aturan terbaru dari pemerintah itu sudah melarang perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia untuk ekspor bahan mentah. Jadi kayak nikel atau emas yang hanya batuannya saja yang dikirim itu sudah dilarang. Jadi memang harus diproses di dalam negeri. Harus diproses minimal jadi bahan setengah jadi baru dikirim. Karena kalau bahan mentah kan dia harganya lebih murah. Kalau sudah diolah sedikit kan harganya lebih tinggi dan pastinya meningkatkan pendapatan negara. Jadi itu relate juga sama Cassandra jurusan waktu S1-nya juga pertambangan. Jadi ada apa? Satu jalur. Oke. Benar, kalau sangat disarankan sih kalau misalnya kita meng-apply beasiswa, usahakan itu sejalan dengan jurusan S1 yang kita ambil. Kalaupun agak sedikit melenceng, minimal dia ada relatednya. Yang penting ada alasannya. Ya, dan alasannya harus kuat. Kenapa kita harus memilih yang berbeda. Berbeda, jurusan yang beda ya. Oke. Terus setelah di-apply, waktu itu penutupannya 31 Desember 2018. Jadi setelah apply syarat-syarat administrasi, kemudian apply-nya di website melalui LPDP, website LPDP itu www.lpdp.kemenkeu.go.id. Terus setelah mendaftar, sudah apply, menunggu hasil. Hasilnya itu keluar sekitar 2 bulan kalau nggak salah, itu Februari pengumuman hasil kelulusan administrasinya dan dinyatakan lolos. Tepuk tangan. Itu kayaknya seneng banget pastinya. Karena kan sebelumnya sudah pernah mencoba apply untuk beasiswa yang lain juga, dan selalu bermasalah di bagian administrasi. Jadi Cassandra ini bukan sekali tes langsung lolos guys, tapi udah ini beberapa kali dulu. Dan tidak pernah menyerah juga. Malah lebih mantap lagi. Betul. Karena kan sebelumnya kalau targetnya luar negeri, itulah standar bahasa Inggrisnya kan tinggi sekali. Iya, itu dia. Walaupun sudah mempersiapkan diri, ya tak sadar akan kelemahan dan keterbatasan. Jadi kayak dapat angin segar sekali ketika LPDP menawarkan itu. Setelah lulus administrasi, terus kita langsung ya kayak tes potensi akademik gitu. Terus ada juga itu tesnya di Ambon? Ya, itu essay on the spot. Jadi tesnya di komputer. Ada di BKN cabang Ambon. Kita tes di situ. Terus setelah tes substansi tersebut, hasilnya juga keluarnya, puji Tuhan waktu itu kita cepat sekali, cuman 2 hari hasilnya keluar dan kita semua dinyatakan lolos untuk tahap wawancara. Oh my god, so happy. Jadi ya itu kita lulus masuk wawancara, dan wawancaranya ini 2 tahap. Yang pertama wawancara grup, namanya tuh LGD, Leader Group Discussion. Terus kemudian yang kedua itu wawancara face to face dengan examinernya. Itu dari Ambon berapa orang? Kak Sandra sama berapa orang pada saat itu? Sekitar berapa ya? Sekitar 100-an orang kayaknya. Banyak. Tapi jujur saja waktu tes itu tidak ada satupun yang saya kenal. Jadi sama sekali orang baru semua. Sama orang baru. Saya juga tidak tahu kenapa teman-teman yang satu kantor atau teman-teman PNS yang lain pun tidak ada yang mengikuti. Jujur waktu itu tuh waktu ikut seleksi komputer yang saya kenal, yang PNS notabene benar-benar PNS dari Ambon itu cuman saya sendiri. Yang lainnya tuh latar belakang guru dan dosen. Kalau ada juga PNS tapi dari beda kabupaten, dari Maluku Barat Daya sama Maluku Tenggara Barat. Wow. Ya, saya juga tidak tahu kenapa mereka tidak berminat. Beda-beda ini kali ya. Beda. Lalu setelah wawancara itu, jadi di wawancara LGD itu kita dikasih topik dari ada examiner, terus kitanya yang berdiskusi. Satu grup itu kami waktu itu ada 6 orang dan dikasih tema. Terus kita yang nantinya akan berperan sebagai seorang, ada yang berperan sebagai moderator, ada yang sebagai oposisi, ada yang sebagai
dari pihak pemerintah, ada yang dari masyarakat. Kita punya peran masing-masing dan di situ kita akan menyampaikan ide-ide atau gagasan kita terkait topik yang diberikan. Dan tidak boleh terlihat mendominasi. Itu penting juga sih. Jadi kerjasama dalam tim juga perlu. Padahal grupnya itu pada saat kita dipanggil baru kita tahu bahwa kita itu satu grup dengan siapa. Oh, jadi dari awal tuh memang tidak tahu. Jadi nanti dipanggil. Ini namanya A B C D, terus kita masuk baru kita tahu kita satu grup dengan yang ini. Jadi kita sama sekali tidak kenal satu dengan yang lain. Jadi kalian harus siap-siap guys kalau mau daftar. Lanjut Kak. Terus setelah itu kita lanjut ke wawancara satu-satu dengan examiner. Jadi waktu itu kita examinernya ada 3 orang, ada dari akademisi, ada dari LPDP, dan juga ada dari psikolog. Ini masih di Ambon? Kita waktu itu semuanya di Ambon, tidak ada yang di luar Ambon. Daerah. Dan memang dari LPDP dia melakukan tesnya itu di benar-benar di 5 provinsi ini. Jadi ikut 3 wawancara ya, lebih banyak pastinya materinya tentang kebangsaan, bagaimana rasa cinta kita terhadap negara, apalagi yang kuliah ke luar negeri. LPDP punya pengalaman sendiri dengan award-award sebelumnya yang mungkin berangkat tapi tidak kembali lagi ke Indonesia. Oh my god, padahal sudah dibiayai negara gitu ya. Makanya mereka lebih selektif lagi untuk kali ini, dan di situ benar-benar dipertanyakan tentang rasa cinta kita kepada bangsa dan seberapa besar keinginan kita untuk kembali ke Indonesia dan membangun daerah terkhusus di Maluku gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton nih tapi bukan dari daerah Ambon dan bukan dari daerah Maluku, untuk daerah kota lain sama aja atau gimana? Kalau yang berdomisili di tempat lain di luar 5 provinsi ini tapi memang kelahiran di Ambon bisa. Tapi kalau misalnya yang bukan di daerah Indonesia Timur, bukan daerah Indonesia Timur seperti mungkin Kalimantan, Jawa, itu ada lagi beasiswanya sendiri. Ada yang kalau reguler itu untuk semua berlaku. Jadi kalau reguler itu semua daerah, tidak dibatasi daerah manapun, semuanya bisa ikut. Tapi dengan standarnya yang lebih tinggi dan daya saingnya kan juga banyak karena banyak yang ikut. Indonesia dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Terus habis itu ada juga beasiswa santri yang khusus untuk para santri. Ada juga dia tipe beasiswa yang 3T untuk provinsi 3T. Terus ada juga LPDP itu punya beasiswa untuk PNS dan Polri. Dan juga ada banyak jenis beasiswanya dari LPDP ini. Terus setelah hasil wawancara, terus sudah hasil akhir itu kita tunggu. Jadi wawancara itu terakhir ya, step terakhir. LPDP itu tiap tahun dia berubah-berubah sih mekanisme untuk seleksi beasiswanya. Jadi yang Cassandra cerita belum adalah tentu versinya saya, bukan versi waktunya Cassandra daftar. Kalau sekarang mungkin bisa beda lagi. Kemungkinan berbeda lagi. Jadi memang harus cek informasinya. Biasanya mereka akan menjelaskan tahap-tahap seleksinya. Terus setelah wawancara, deg-degan menanti hasil. Setelah menunggu sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan menunggu ya guys. Aduh. Akhirnya diterima. Diterima beasiswa LPDP. Itu tuh pasti senang banget. Senang sekali. Tapi perasaan itu tidak lebih senang ketika diterima di kampus. Nanti kita lanjut Kak, di pending dulu terus setelah diterima, setelah diterima waktu itu, terus ini yang menjadi spesialnya kita yang beasiswa Indonesia Timur. Setelah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa LPDP, kita ada namanya pembekalan bahasa. Jadi dibekali lagi, dimantapin lagi. Pengayaan bahasa itu untuk kita yang mau kuliah ke luar negeri
tapi nilai TOEFL atau IELTS-nya itu masih di bawah standar. Masih bawah standar. Nah, jadi syarat dari LPDP itu kita harus mencapai minimal 6,5 untuk IELTS dan TOEFL tidak. Jadi IELTS yang jadi standarnya ya? Ya, jadi IELTS-nya itu sebagai standar karena kebanyakan kampus-kampus di luar negeri, ya di Amerika ataupun di Eropa itu mereka menggunakan standar IELTS. Oke. Kalau yang TOEFL itu biasa TOEFL IBT itu hanya sedikit sih, tergantung. Nah, itu juga yang harusnya teman-teman cari tahu. Kampus tujuannya itu dia butuhnya apa yang menjadi standar bahasa untuk mahasiswa internasional. Untuk mahasiswa internasional ada yang TOEFL, ada yang TOEFL IBT, ada yang TOEFL IBT, ada yang IELTS. Oke. Terus kita di pengayaan bahasa waktu itu kita dikasih jatah tuh 7 bulan. Tapi bertahap, 4 bulan dulu, kemudian baru 3 bulan lagi. Oke, jadi itu full belajar, dilatih, dimantepin bahasanya. Ya, bahasa Inggrisnya dimantepin. Kita waktu itu yang angkatan saya tuh di Jogja, di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Selama 7 bulan kita bukan enak sih. Ya, benar-benar totalitas sih LPDP memberikan dukungan ke kita yang ingin kuliah ke luar negeri. Jadi dikasih uang saku. Oh my god, dikasih uang saku juga, guys. Oke. Dikasih uang saku untuk belajar di sana, untuk biaya hidup lah ya. Dan pelatihan selama di sana tuh bener-bener gratis. Kita jadi kita cuma siap belajar, bawa diri dan bawa otak. Bawa diri, bawa otak belajar. Bagus juga ya sih. Ya. Dan benar-benar kita belajar tuh di UNY di language centernya mereka. Jadi khusus untuk belajar bahasa Inggris dan yang memberikan materinya itu adalah dosen-dosen terbaik dari UNY dan juga ada native speakernya juga. Oke, jadi memang benar. Itu kayak orang kuliah gitu ya? Ya, maksudnya? Kita kayak kuliah sih dari Senin sampai Jumat pagi jam 7.30 sampai jam 5 sore. Itu dalam Senin sampai Jumat. Terus tiap Sabtu ada tes. Oke. Ada tes kayak uji coba gitu ya? Simulasi IELTS. Supaya ketika kita menghadapi tes realnya tuh kita sudah terbiasa dengan tipe-tipe soalnya dan juga waktu. Yang paling penting sih waktunya sih. Kalau dalam tes-tes kayak gitu kan sebenarnya kalau tidak ada waktu berarti kan kita mampu ya. Cuma kadang-kadang kalau waktu yang membuat kita jadi gregetan. Oke. Tapi itu hanya untuk yang beasiswa Indonesia Timurnya. Ya. Kalau yang reguler nggak pakai pengayaan bahasa. Kalau reguler sih tidak ada. Dan biasanya kalau yang reguler mereka lebih prefer ke persiapan keberangkatan kandidat yang sudah mendapatkan LOE. Udah keterima di kampus. Sudah diterima di kampus-kampus tujuan. Jadi tidak ada lagi pengayaan bahasa, sudah tidak ada lagi. Tapi kalau yang kayak santri itu kayaknya masih ada. Santri, terus yang daerah 3T itu juga masih sama Indonesia Timur. Ya, Terus selanjutnya nanti di akhir pelatihan itu ada real testnya IELTS untuk itu gratis ya tes IELTS-nya. Ya, FYI tes IELTS itu $195. Jadi kalau sekitar dirupiahkan ya tergantung harga dolar, tapi kalau zaman aku tuh sekitar 2.900.000. Nah, itu mahal banget kalau IELTS. Ya, tapi ini gratis. Ya, itu gratis. Dan bersyukur ya karena kita beasiswa Indonesia Timur itu dikasih gratis. Kalau reguler? Kalau reguler mereka sudah masuk harus dengan nilai IELTS-nya minimal 5,5. Berarti memang sudah harus tes IELTS. IELTS-nya pakai biaya sendiri kan, tidak pernah diganti LPDP. Jadi memang dibantu banget. Sangat-sangat terbantu. Terus setelah itu kita juga diberi pelatihan GRE. Nah ini juga GRE ini khusus untuk yang luar negeri ya kayaknya, untuk Amerika. Kalau GRE ini memang benar-benar momok. Kenapa dibilang momok? Momok bagi mahasiswa internasional yang ingin masuk ke kampus-kampus di Amerika. Karena setahu saya loh ya, rata-rata kampus-kampus di luar negeri selain dari Amerika itu dia tidak mensyaratkan GRE.
Jadi hanya di Amerika, aja. saja dia mewajibkan GRE itu sebagai standar kita. Jadi GRE ini kalau bahasa sederhananya sih seperti tes potensi akademik versinya bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi ada verbal, ada non verbalnya. Tuh, lumayan susah. banget. Dan bersyukur sekali, sangat-sangat betul-betul bersyukur sekali dengan LPDP gitu. Dia benar-benar yang memberi pelatihan GRE ini dari salah satu institusi dari Los Angeles yang memberikan kita pelatihan selama kurang lebih 3 minggu. Oh, jadi dikasih pelatihan dulu sebelum tes GRE. Oke. Gitu. Dan benar-benar terbantu juga sama pihak embassy Amerika yang membantu kita memberikan informasi terkait tes GRE ini. Jadi memang full support banget. Ya, bersyukur sekali. Jadi tidak usah takut, guys. Lanjut. Nah, setelah itu, setelah memang setelah tes IELTS kita skornya mencapai target dari kampus, kita diizinkan untuk apply. Oh, belum. Apply ke kampus. Apply kampus dulu. Jadi pulang sih boleh, asalkan bisa langsung meng-apply. Okay. Karena LPDP mensyaratkan kita itu setelah pelatihan, setelah pengayaan bahasa itu maksimal 1,5 tahun kita sudah harus mendapatkan letter of acceptance dari kampus. Okay. Gitu. Jadi kita juga sambil ikut pengayaan bahasa, sambil juga kita cek informasi penerimaan kampus di tiap semester, karena kan tidak semua jurusan itu buka setiap tahun gitu. Selain kita pengayaan bahasa, terus kita kemarin juga di Jogja sekaligus itu mengikuti tahap yang namanya persiapan keberangkatan. Oh, jadi itu sudah satu paket ya sama pengayaan bahasanya? Ya, biasanya sih PK itu istilahnya PK ya. PK itu kan kalau untuk reguler dia tidak dipaketkan dengan pengayaan bahasa. Ada juga yang bid sebelumnya beasiswa Indonesia Timur yang tahap pertama itu mereka tidak satu paket juga dengan pengayaan bahasa. Jadi beda. Nah, bersyukurnya kita tuh dijadikan satu paket, jadi sekali jalan, dua-duanya dijalanin. Iya. Nah, karena kalau tidak ikut PK itu, maka kita tidak bisa dinyatakan sebagai award di LPDP. Oh, jadi itu kayak disahkan. Jadi disahkan lah istilahnya. Jadi setelah disahkan jadi ikut PK, setelah itu jika kita sudah diterima di kampus, kita sudah bisa diberikan biaya beasiswa oleh LPDP. Gitu. Kok aku yang seneng, guys. Lanjut. Terus kita jadi saya pribadi mencari informasi dari kampus itu. Awalnya kampus tujuannya itu bukan yang sekarang. Bukan yang Colorado. Okay. Awalnya daftar di LPDP incarnya the University of Arizona. Arizona ya awalnya. Okay. Tapi syarat dari the University of Arizona ini standar skor IELTS-nya itu minimal 7,0. Oh my god. Nah, ketika saya tes nilai yang didapat dari 7 bulan itu 6,5. Jadi mulailah daripada harus ikut pengayaan bahasa diulang lagi, ditambah lagi, mending cari kampus lain. Nah, setelah mencari informasi, ternyata kampus Colorado School of Mines standarnya 6,5 untuk international student. Jodoh. Dan ternyata memang karena memang sudah ditulis sih. Jadi sudah. Apa coba afirmasi terlebih dahulu. Niatnya di Colorado. Jadi Kasan ini tujuan kampusnya itu di Colorado School of Mines. Ya, itu harus minimal 3 karena nanti kita harus menyesuaikan juga standar nilai kita dengan standar nilai mereka. Jadi tapi karena ini mumpung pelatihannya di Jogja dan S1-nya juga kampus S1-nya Jogja kan. Jadi kalau urusan pendaftaran siapa tahu pas ada butuh dari kampus
masih gampang lah, mumpung masih di sana. Masih di sana kan, kalau dia sudah kembali ke Ambon lebih susah lagi urusannya. Iya benar. Jadi langsung urusan ke sana, dan dari kampus tujuan dari Colorado School of Mines dia mintanya surat rekomendasinya tuh dari 3 orang. Itu bebas sih, terserah kita mau pakainya tuh 3 rekomendasinya dari siapa aja. Kalau saya pribadi itu hanya saya pakai rekomendasi dari 2 orang atasan dan 1 dosen. Oke. Kalau misalnya yang belum bekerja bisa dari dosen S1-nya atau tokoh masyarakat yang benar-benar dekat sih. Iya, yang benar-benar mengenal. Yang mengenal dan gitu. Terkait dengan jurusan yang mau kita ambil. Oke, jadi orang yang ngasih rekomendasi juga harus ada keterkaitan dengan topiknya. Iya, karena kan nanti di situ si rekomendator ini akan memberikan informasi tambahan sih bagi si pihak kampus untuk menilai apakah kita itu layak diterima sebagai mahasiswa di sana atau tidak. Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang belum bekerja bisa dosen atau tokoh-tokoh masyarakat yang terkait. Oke. Waktu itu daftar kampus. Colorado School of Mines ini dia benar-benar ketat dalam memberikan menerima data yang kita masukkan yang waktu kita apply. Jadi kalau nilai IELTS-nya di bawah standarnya dia itu langsung udah automatically ditolak. Oke. Jadi harus ketat juga ya. Karena ada kampus-kampus lain tuh yang dia tidak strict banget, maksudnya bukan strict, sebenarnya strict, tapi ketika dia mendaftar tidak ada konsekuensi gitu loh, bahwa oh ini standar nilainya di bawah jadi tidak diterima. Dia tampung dulu, nanti hasilnya tetap nggak diterima. Iya benar. Itu sebenarnya yang membuatkan kita juga jadi sudah kayak PHP gitu. Jadi sudah berharap diterima, tahu-tahunya ditolak. Okay. Nah itu kalau di Mines benar-benar dari awal tuh dia udah kalau nggak sesuai udah out, langsung centreng gitu dan tidak diterima. Dan puji Tuhan punya saya tuh dicentang hijau semua. Nah hasilnya itu terakhir kita penutupan pendaftaran kan tanggal 1 Maret 2020. 1 Maret 2020 untuk itu apply kampus. Oke, untuk daftar kan tiap-tiap jurusan di Amerika tuh dia ada yang bukanya di spring semester, ada yang fall semester, ada yang summer gitu. Jadi kita harus rajin-rajin baca di websitenya kampus tujuan. Jurusan yang mau kita ambil itu dia bukannya di semester yang mana. Kalau berarti Cassandra daftarnya itu pada saat untuk fall. Fall. Jadi sistem pendidikan di Amerika itu dia tahun akademik baru. Kalau kita di sini kan tahun akademik ya. Tahun akademik di sini semester ganjil, semester genap kan. Nah, kalau di sana semester ganjil itu fall semester, kalau semester genap itu spring. Oke, jadi saya daftarnya untuk fall. Yang fall. Oke. Ditutupnya itu 1 Maret dan hasil yang keluarnya tuh hasilnya tuh pertengahan April. Jadi menantinya tuh 1,5 bulan itu dengan deg-degan. Pertengahan April kan tutupnya 1 Maret pas kan ya. 1 Maret. Jadi full 1 Maret menanti. Oke, jadi itu 1 bulan deg-degan. Dan pada akhirnya dan di April pertengahan itu sudah di Ambon ya. Ya, kan 20 Maret kembali ke Ambon setelah pengayaan bahasanya dan pelatihan GRE-nya selesai, kita kembali ke Ambon sebelum di lockdown. Oh iya, benar. Jadi kita sudah kembali. Nah, dari Ambon tiap hari tuh kerjanya cek email. Benar-benar mengharapkan sesuatu. Sambil dia terus didoakan setiap hari. Dan puji Tuhan di bulan April itu pas pagi-pagi kan di sana kita di sini malam, di sananya siang kan, pagi kan. Jadi pas di sini pas pagi jam 7 buka email terus udah dapat emailnya congratulations. Itu pasti rasanya luar biasa banget. Harus lompat. Oke. Lari keluar. Oke.
lapor suami guys. Lapor suami bajingan. Terus Gitu, terus ya sudah setelah diterima email dari Colorado School of Mines-nya, terus setelah itu langsung dihubungi sama advisornya. oh my god. Besoknya itu langsung dapat email dari advisor apa-apa aja yang harus kita lengkapi dan bisa segera memulai kuliahnya di bulan Agustus 2020. Oh, jadi sebenarnya bisa mulai kuliahnya dari Agustus 2020 ini. Kan kalau fall semesternya startnya tuh Agustus atau September. Tapi mengingat pandemi ya bener banget. ya karena situasi seperti saat ini, LPDP sendiri pun dia tidak mau ambil resiko kita sebagai warga negara Indonesia yang mau kuliah di sana di luar negeri ya bisa terkena penyakit ini. Jadi di cancel ya, bukan di cancel ya, benar di pending semua keberangkatan ke luar negeri kecuali yang mau mengambil kuliah secara online. Jadi saya langsung mengajukan defer ke semester spring nanti di awal tahun, dan mereka sangat welcome banget. Terus boleh nggak ditunda ke spring karena situasi seperti ini? Kita menerimanya dengan senang hati. Luar biasa banget. Jadi akhirnya yang harusnya masuk di fall semester ini pending ke spring. Jadi kapan tuh nanti rencana berangkat ke sananya? Springnya itu sekitar awal tahun, sekitar Januari atau Februari 2021. Doakan semoga situasi semakin membaik ya, supaya kita bisa lancar juga mulai sekolah di sana. Intinya di sana bawa suami dan anak. Oh iya, jadi satu juga yang unik dari Cassandra kesananya nanti boyong suami sama anaknya. Ya, sebenarnya dari LPDP tidak memberikan untuk yang mahasiswa S2 tidak diberi living allowance untuk keluarganya, hanya untuk personal. Itu kayaknya untuk yang doktor ya? Ya, untuk program doktoral baru diberikan hanya untuk 2 orang yang pengikut. Oke. Tapi karena ini keadaan yang susah LDR kalau 2 tahun. Iya benar banget. Apalagi anak ya lagi masa-masa pertumbuhan. Iya. Maunya jadi anaknya nanti sekolah di sana juga. Amin. Dan kita sudah baca-baca informasi juga. Iya benar-benar. Memang harus guys. Jadi memang prepare-nya itu lebih mantap gitu ya. Ya betul. Harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sekarang tinggal persiapan untuk urus-urus visa, paspor, visa dan semua hal-hal yang dibutuhkan. Oh iya, kampus di Amerika itu ada yang dia waktu baru mendaftar nih, belum ada pengumuman diterima apa tidak. Ada tuh yang langsung meminta ijazahnya tuh dikirim. Oh gitu. Tapi ada juga kampus yang dia meminta kayak Mines, setelah kita dinyatakan lulus baru diminta dikirimkan fisik ijazah sama transkripnya itu ke sana. Soalnya kan pengirimannya mahal ya. Jadi teman-teman diusahakan ketika membaca syarat-syarat di websitenya kampus tujuan itu benar-benar diteliti semuanya. Jadi sedetail-detailnya tuh harus tahu, harus dibaca dengan jelas. Ijazahnya itu harus yang diterima itu boleh online kah, maksudnya soft filenya ataukah harus dalam bentuk hard copy. Karena kalau hard copy berarti kan harus kirim lagi gitu, dan biayanya juga lumayan. Iya benar juga. Nah terus sekarang nih kan LPDP belum buka ya untuk tahun ini ya? Ya belum buka. Jadi buat teman-teman yang nonton mungkin apa yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar beasiswa ini. Nah mungkin dari Kak Sandra bisa kasih pencerahan. Yang paling penting kampus tujuannya mau kemana dulu? Oke. Ya kan? Kalau mau di dalam negeri sebenarnya kan sebenarnya tidak terlalu ribet-ribet amat ya. Kita juga semuanya tahu proses untuk masuk di kampus dalam negeri di Indonesia tuh kayak gimana. Tinggal pergi datang, tes, kalau lolos ya kita masuk, kalau tidak ya
nggak apa-apa. Tapi kalau di kampus di Luar luar negeri, di mana kita menjadi international student, nomor 1 ya bahasa Inggris. Iya, jadi TOEFL. Tergantung negara sih sebenarnya. Iya kan? Oh iya, satu lagi nih, kalau LPDP yang reguler dan bukan Indonesia, beasiswa Indonesia Timur Iya, ya. yang reguler ya. Itu dia kita bisa apply-nya ke semua negara. Oh, jadi gitu. Jadi kalau misalnya yang reguler itu kalian bebas milih negara mana. Tapi kalau untuk yang Indonesia Timur itu dia Timur ada hanya dikasih batasan. tiga pilihan negara, yaitu Jepang, Korea, sama Amerika. Oh, oke. Tuh. Jadi kan yang harus dipersiapkan ya bahasa kita, bahasa tergantung negara tujuan. Kalau kita incarnya, misalnya ada teman-teman yang basicnya teknik, itu kan biasa incarnya Jerman, ya kan? Berarti minimal harus menguasai bahasa Jerman. Itu nomor 1 bahasa Inggris. Terus kalau bisa sih, kalau memang punya dari sisi finansialnya cukup, berarti boleh tes IELTS. Secara tadi kan biaya tesnya 2,9. Tapi kalau TOEFL masih bisa. Kalau TOEFL ITP bisa, tapi minimal tuh 550 gitu. 550 atau 600. 550 itu untuk reguler ya. Ya. Tapi kalau Indonesia Timur yang waktu Cassandra tuh 450. Tapi sekarang belum tahu ya. Kayaknya udah naik jadi 500. Itu yang harus dipersiapkan sebelum kalian daftar beasiswa. Itu biasanya kan standar beasiswanya ya dari sisi nilai. Biasanya sih kalau nilai, kalau tidak salah sih ya, rata-rata pemberi beasiswa tuh meminta yang IPK-nya minimal 3 kalau nggak salah. Oh, jadi minimal 3 itu udah bisa apply. Ya, minimal 3,0. Terus kalau punya prestasi-prestasi akademik di kampus, kayak lulusan terbaik atau pernah mungkin juara olimpiade, itu kan bisa. Tapi kalau misalnya yang tidak punya ya prestasi-prestasi ya biasa-biasa aja gitu ya, masuk golongan biasa-biasa aja, golongan sama seperti saya juga biasa-biasa saja. Tapi bisa kan, tapi punya pengalaman, perbanyak pengalaman berorganisasi atau volunteer. Oke. Tuh, jadi mereka sangat mengapresiasi teman-teman yang memiliki pengalaman volunteer bekerja di LSM, ya kan, gitu. Dengan gaji-gaji yang kecil ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat honorer. Jadi maksudnya walaupun dia mahasiswa ataupun dia ibu rumah tangga ataupun dia orang biasa sekalipun, apakah bisa? Semua sih bisa, semua punya peluang yang sama untuk mendaftar beasiswa LPDP. Yang penting ketika kita dalam tanda kutip menganggur itu tidak full hanya duduk diam saja kan. Ya, benar. Pastinya kita terlibat dengan aktivitas-aktivitas kita, walaupun hanya aktivitas-aktivitas pelayanan, contohnya karena kita Kristen ya, pelayanan di gereja atau pelayanan, kalau yang Muslim mungkin pelayanan di masjid, itu sudah merupakan poin plus untuk kita mendaftar beasiswa. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa itu hanya untuk orang-orang yang pintar saja, orang yang berprestasi saja. Tentu saja tidak. Yang penting kita yakin akan diri sendiri dan ilmu yang mau kita pilih, jurusan yang akan kita ambil ini benar-benar yang betul-betul menurut kita dibutuhkan oleh negara. Oke. Jadi kita semua punya kesempatan yang sama juga kayak Cassandra gitu guys. Jadi beasiswa LPDP itu nanti di sana kita kesananya nanti apa aja yang ditanggung, supaya mungkin kalau misalnya yang mau apply beasiswa ini mereka sudah lebih mempersiapkan diri. Ya, lebih mempersiapkan diri gitu. Maksudnya lebih mempersiapkan diri. Kalau LPDP yang diberikan itu yang pertama biaya kuliah selama kita kuliah di sana. Kemudian biaya hidup. Nah, biaya hidup ini berbeda-beda untuk tiap state-nya, tergantung kita tinggalnya di mana. Oke, jadi tidak semua orang sama ya. Tidak semua orang yang sama. Terus dikasih biaya tiket pesawat pergi dan pulang. Jadi 1 kali perjalanan ya, pas pergi dan ketika pulang. Terus uang buku ya, karena biasanya pasti biaya buku. Terus ada juga biaya jurnal internasional.
kayak gitu. Itu sih biaya. Jadi kalau ke sana sudah pasti ditanggung biaya hidupnya. Ya, jadi gitu. aman lah ya. Untuk pengurus untuk segala sesuatunya sih diurus sama LPDP. Yang penting kita sudah dapat LOE. Terus kalau untuk visanya itu gimana? Dibantu sama LPDP atau? Pastinya nanti dibantu sama LPDP. Oke. Cuman sekarang kan belum ngurus, jadi belum bisa memberikan pengalaman. Oh iya, benar-benar. Jadi kita tunggu cerita lanjutan dari Kak Sandra, guys. Iya. Oke guys, jadi itu adalah perjalanannya Kak Sandra sampai akhirnya keterima di Colorado. Tapi selamat ya Kak Sandra. Semoga kita semua yang menonton ini bisa mengikuti jejak Kak Sandra juga. Amin. Oke, sekarang Kak Sandra bisa kasih apa ya? Kak Sandra silakan kasih motivasi untuk semua orang yang nonton ini supaya mereka bisa kebakar dan termotivasi untuk mengejar impian mereka. Sebenarnya kalau untuk motivasi tadi kita sudah sempat mengungkit sedikit. Jadi jangan pernah merasa minder kalau memang dirimu itu dari orang yang kurang mampu, dari sisi biaya hidup ya, dari keluarga yang tidak mampu, terus kemudian prestasinya juga hanya pas-pasan, tapi jadi merasa aduh kayaknya kuliah luar negeri aduh jauh banget deh. Jangan pernah merasakan hal demikian, karena segala sesuatu tuh mungkin asalkan kita yakin. Yes, bener banget nget. Oke. Ya, yang itu satu. Yang kedua, memantaskan diri kita. Jadi kalau memang targetnya yang ke luar negeri, berarti ya mulai dari saat ini mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris. Peluangnya banyak sekali kok. Maksudnya tanpa harus kursus pun. Sekarang kan di YouTube banyak, di Google juga banyak tips-tips dan trik, kita juga bisa belajar dari situ. Terus untuk IELTS juga tersedia kok, itu informasi-informasi secara online di YouTube juga banyak kok, itu belajar dari situ saja kok. Teman-teman saya tuh banyak sekali yang untuk mendapatkan skor IELTS yang menjadi standar kampus, mereka itu belajarnya otodidak. Jadi benar-benar belajar sendiri. Ya, tanpa harus belajar sendiri. Atau bisa juga kalau memang di tempat kalian ada peluang-peluang kursus gratis, kayak kalau setahu saya sih dari Australia Award ada kan ya. Oh ya, ELTA. Nah itu silahkan ikut, jangan pernah malu, jangan pernah merasa aduh kayaknya susah dia diterima. No. Iya. Jadi untuk itu terlalu besar, harus diperjuangkan. Oke. Oh ya, kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, jangan, bukan berarti bahwa impian kita juga hilang, dikubur. Benar. Justru kita harusnya semakin yakin, karena yang mengejarnya bukan sendirian kan, sudah ada tim supportnya. Iya benar. Dari suami, dari anak, gitu kan. Pasti mereka akan mensupport. Yang penting kita sendiri mengkomunikasikan impian-impian kita itu apa. Pasti saya yakin pasangan kita yang mencintai kita, yang menyayangi kita dengan sepenuh hati, pastinya juga akan sangat mendukung impian-impian kita, asalkan kita bisa menunjukkan keseriusan kita untuk mencapai impian-impian itu. Oke, benar. Terus kalau jadi pasangan jangan membatasi. Yes, itu benar banget. Kadang-kadang kan ada yang pengen sekolah lagi tapi mungkin suaminya nggak mau atau istrinya nggak mau. Ya kalau bisa apa yang kita pengen pasangan kita penuhi dari diri kita, ya kita juga melakukan hal yang sama kepada pasangan. Ya, jadi jangan membatasi suami kita, jangan membatasi istri kita. Jadi harusnya saling support. Iya benar. Betul sekali. Cari sumber inspirasi sih tidak perlu jauh-jauh ya, orang-orang di sekitar kita pasti banyak yang bisa memberikan kita inspirasi, orang tua kita ataupun tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Tidak perlu tokoh-tokoh yang terkenal. Terus jangan menghabiskan waktumu hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Iya, benar sekali. Boleh dibilang pengacara, pengangguran banyak acara, tapi acaranya harus yang positif. Iya, dan bermanfaat. Iya, kayak terlibat di organisasi-organisasi kepemudaan, baik itu yang buat yang muslim mungkin di masjid. Kalau kita di gereja kan kita punya angkatan muda, itu bisa sebagai salah satu pengalaman
untuk kita yang bisa kita jual dari diri kita. Iya benar. Terus libatkan diri juga kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang volunteer gitu, libatkan diri supaya itu bisa menjadi poin plusnya kita. Jadi jangan merasa minder. Oh kalau dari sisi prestasi saya tidak punya, jadi kita harus punya poin plus untuk di tempat yang lain. Iya. Kenali diri sendiri, lalu tingkatkan apa yang menjadi kelebihannya kita. Gitu. Jadi memang harus benar-benar mengenali apa kekuatan di dalam diri kita. Yes, Gitu. exactly. Ngomongin tadi soal Cassandra, tadi udah kasih motivasi buat kalian semua. Jadi kalian semua, kita semua punya kesempatan yang sama untuk meraih impian kita masing-masing. Iya, betul. Oke, jadi kita sudah berbagi cukup banyak hal, bukan cukup lagi tapi banyak banget. Banyak banget hal yang sudah dibagi oleh Cassandra. Terima kasih Cassandra sudah hadir di sini. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada hanyalah usaha yang terlalu kecil gitu. Jadi sebesar apapun impian kita harus disertai atau diiringi dengan usaha yang besar pula. Benar banget. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat mengejar impian kita semua, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan perbincangan kita kali ini, kalian bisa langsung komen di bawah. Nanti bisa dibantu jawab sama Cassandra atau sama aku, atau kalian juga bisa langsung DM Cassandra di Instagramnya. Oke, we are ready.